wabarakatuh. Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dan bulan bahasa, saya Medina dari kelas 2B akan membawakan salah satu kisah Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama di Gua Hiro. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW dipenuhi kegusaran. Rasulullah gelisah melihat sikap kaumnya yang semakin jahiliyah. Masa di mana penduduk berada dalam ketidaktahuan dan bertindak tidak sesuai dengan ajaran agama. Hal ini membuat Nabi Muhammad senang menyendiri. Beliau meninggalkan rumah menuju Gua Hiro. Di sana Rasulullah beribadah dan berdoa sesuai ajaran agama Ibrahim yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, tepatnya 17 Ramadan, datang malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pertama. "Iqra, bacalah," kata malaikat Jibril. "Aku tidak bisa membaca," kata Rasulullah. Malaikat Jibril lalu mendekap Muhammad. Perintah bacalah itu disampaikan sebanyak 3 kali. Setelah itu, malaikat Jibril melepaskan Nabi Muhammad dan menyampaikan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Wahyu pertama ini terdapat dalam surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu pertama ini pula yang menjadi penanda turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Sekaligus hari pertama Muhammad diangkat sebagai nabi. Setelah menerima wahyu itu, Rasulullah pulang ke rumah dengan ketakutan. Setibanya di rumah, Muhammad meminta sang istri Khadijah untuk menyelimutinya. Khadijah dengan cepat melaksanakan permintaan itu dan bertanya mengapa Rasulullah terlihat sangat ketakutan. Khadijah lalu menenangkan Rasulullah. Dia sudah tahu bahwa Muhammad merupakan orang pilihan Allah yang akan diangkat menjadi nabi. Setelah itu, 40 hari kemudian, turun wahyu kedua. Wahyu kedua ini merupakan perintah kepada Nabi Muhammad untuk memulai dakwah menyiarkan agama Islam. Khadijah menjadi orang pertama yang beriman kepada Allah. Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Haris, dan Abu Bakar bin Abu Quhafa juga menjadi orang yang pertama-tama masuk Islam. Sejak saat itu, Al-Quran turun secara bertahap di Mekah. Dan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, hingga wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah. Ayat 3 saat Nabi Muhammad melakukan haji wada atau haji terakhir di Padang Arafah. Wahyu-wahyu itu kemudian disusun menjadi Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah tersebut dapat dipetik sejumlah hikmah diantaranya. Pertama, selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada manusia bahwa dalam setiap kegiatan sebaiknya selalu menyebut dan menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini, keimanan seseorang akan meningkat karena segala aktivitas yang dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membiasakan diri untuk membaca. Membaca merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Kata Iqra
mengandung perintah untuk membaca yang merupakan jendela pengetahuan. Tidak harus dari tulisan maupun buku, tapi juga membaca keadaan sosial dan lingkungan sekitar. Tujuannya agar dapat melatih diri untuk meningkatkan kepekaan, rasa empati, dan kepedulian terhadap sesama. Dan yang terakhir, selalu berusaha dan tidak mudah menyerah. Tidak semudah yang dibayangkan saat Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril terus berusaha menuntun Nabi Muhammad agar mampu mengikuti bacaan yang disampaikan hingga benar. Meskipun Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu dan menolong hambanya yang selalu berusaha, berdoa, dan berserah diri kepadanya. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.